Nah, saya mau nanya kayak gitu tuh, kalau sudah kita tulis bahasa Indonesianya, apa masih perlu di dalam kurung bahasa Inggris? Padahal kan itu hanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terima kasih Bu Upi atas pemaparan yang diberikan. Masih ada waktu. Kita gunakan kurang lebih 5 menit untuk sesi tanya jawab kepada para peserta. Apabila terdapat pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ibu Upi, kami persilakan. Kayaknya lagi pada sibuk nulis nih. Gimana caranya supaya langsung nangkep? Ya, sepertinya. Ya, sepertinya sedang memperbaiki tulisannya yang akan dikirimkan nanti malam juga ini, Bu. Iya. Mau nanya, Bu. Silakan, Bapak Wicak. Tadi yang awal banget mungkin yang terkait singkatan dan akronim, Bu Upi. Tadi kan kalau singkatan itu kan dia harus ada hurufnya semua ya, jadi besar. Kalau akronim itu kan ada yang nggak ada gitu ya. Pingin nanya contoh sih, Bu. Ini ada silakan, 8 ya. 8 itu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Itu kalau itu kan biasanya besar semua gitu ya, Bu ya. Tapi padahal kalau dilihat tuh ada yang nggak ada sebetulnya. LA-nya itu kan lembaga gitu. Jadi cuma LPAN gitu. Nah, itu sebetulnya resminya besar atau nggak besar, Bu ya? Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Oke. Wah, Pak Wicak ngetes saya nih. Bukan, Bu. Ini soalnya kalau dari lembaganya sendiri ya, bukan nulis besar semua, Bu. Ya, bercanda, Pak. Jadi gini, Pak. Ada beberapa akronim yang memang menjadi sebuah kesepakatan, Pak, sebenarnya. Jadi kalau memang sudah kesepakatannya akan seperti itu, kita ikuti. Walaupun memang lembaga itu LA di situ. Tapi karena itu berupa kesepakatan, ya, itu kita ikuti. Di dunia militer itu banyak sekali akronimnya, Pak. Satuan-satuan unit-unit kerja yang ada di militer itu akronim semua kebanyakan. Dan kadang-kadang agak maksain juga. Seperti itu. Tetapi itu kalau memang sudah menjadi kesepakatan dan diterima secara baik, ya itu nggak masalah, Pak. Baik, Bu. Jadi sebetulnya itu tetap begitu ya, termasuknya Wicak, ya? Akronim ya, Bu ya. Jadi tetap akronim, bukan singkatan ya, Bu ya. Tapi ya, besar semua, akronim. Begitu ya, Bu ya. Iya. Terima kasih, ya. Bu. Iya, sama-sama Pak Wicak. Terima kasih Pak Wicak dan Ibu Upi. Adakah pertanyaan dari peserta lain? Ya, Bu, boleh nanya? Silakan kepada boleh. Ibu Tera. Kami persilakan. Selamat pagi, Bu. Saya dengan Tera. Pagi. Ya, saya mau nanya aja tadi di tulisan yang pertama dibahas itu kan ada kata-kata melewati batas negara dalam kurung transboundary. Nah, saya mau nanya kayak gitu tuh, kalau sudah kita tulis bahasa Indonesianya, apa masih perlu di dalam kurung bahasa Inggris? Padahal kan itu hanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu, Bu. Apakah perlu diperjelas lagi gitu bahasa Inggrisnya? Atau sebenarnya melewati batas negara itu aja kan udah jelas gitu. Apalagi kalau memang tulisan itu untuk pembaca Indonesia gitu. Apakah perlu translasi seperti itu gitu, Bu? Makasih, Bu. Iya. Terima kasih, Mbak Tera. Saya jawab langsung ya, Mbak Harsi. Baik, silakan Ibu. Baik. Mbak Tera, itu sama juga dengan share tadi, share ekspor. Ya, juga tadi di atas kata transboundary tadi ada juga dalam kurung bermigrasi. Padahal sudah dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, disitulah Mbak Tera dan Bapak Ibu sekalian, kita sebagai penulis itu kita mau menggunakan kata-kata yang mana, kita yang seleksi sendiri. Kalau menurut penulis di sini, di dalam hemat saya, Nun Sewu yang menjadi penulis, sebetulnya penekanan kata transboundary itu mungkin supaya terdengar ada ke-Inggris-Inggrisannya. Tetapi kalau kita gunakan di dalam bahasa Indonesia yang sudah cukup kuat, kata-katanya itu sebenarnya sudah cukup mewakili di dalam bahasa Indonesia. Demikian juga dalam kurung bermigrasi. Itu sebetulnya tidak diperlukan lagi. Sementara share itu juga ke Inggris-Inggrisan juga tadi itu. Harusnya itu proporsi gitu ya, atau porsi ekspor itu sudah bisa berbunyi sebenarnya. Inilah salah satu bukti bagaimana bahasa Indonesia kita ini sekarang sudah tercampur aduk ya dengan pengaruh sosial media bla 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 itu
perihal yang lain lagi lah ya. Coba Bapak Ibu perhatikan aja di ini kita, di acara kita ini, kita tuh kalau nggak pakai kata workshop kok kayaknya nggak tajam gitu ya. Kok kayaknya nggak nancep gitu ya. Oh, gitu kan. Rasanya kalau pakai kata workshop tuh lebih nyantel gitu di kepala. Pemahamannya kok kayaknya juga sudah bisa diamini bersama gitu. Sebenarnya apa kata pengganti workshop untuk yang bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Pelatihan ya, Bu. Ada? Pelatihan mungkin. Kurang tepat. Lokakarya sebenarnya. Jadi di dalam lokakarya itu kita mengikuti suatu pelatihan yang di dalamnya kita diharuskan menghasilkan sebuah produk, sebuah hasil langsung, hasil konkret langsung. Kalau hanya pelatihan biasa, Bapak Ibu duduk manis saja lah, dengerin pematerinya, cuap-cuap, catet-catet gitu, bisa juga sambil main WA, habis itu dapat sertifikat, wes, dah, itu pelatihan. Tetapi kalau di dalam workshop, ini makanya Bapak Ibu saya kerjain nih. Tenang, masih ada 4 sesi lagi sama saya ya, jadi siap-siap saya kerjain terus. Jadi di awal aja tadi jam 8 pagi udah saya minta, coba tulis dalam 2 kalimat. Itu karena saya minta, karena ini adalah workshop, karena ini adalah lokakarya. Jadi Bapak Ibu tidak diminta untuk datang di sini duduk manis, tapi Bapak Ibu akan diminta menghasilkan sebuah produk langsung. Hasil dari pelatihan ini Bapak Ibu belajar apa? Itu sebabnya Bapak Ibu diminta mengirimkan karya tulis sebagai pretest, lalu kita bahas nanti di akhir sesi menjadi post-test. Jadi Bapak Ibu mengalami sebuah perbedaan, sebuah pergeseran ya, sebuah transformasi dari yang biasanya Bapak Ibu kerjakan hari-hari menjadi setelah karya ini Bapak Ibu jadi paham, oh saya menemukan, saya rupanya selama ini melakukan ini. Jadi saya harus memperbaiki ini. Jadi tujuan akhirnya itu langsung dapat. Nah, sementara itu bedanya lokakarya dengan pelatihan. Itu sebabnya Bapak Ibu banyak sekali kewajiban-kewajiban tata tertib yang disampaikan di awal ya di dalam lokakarya ini, di dalam workshop ini yang meminta keterlibatan aktif. Saya suka sekali dengan antusiasme dan ketangguhan Bapak Ibu di sesinya Pak Raja kemarin. Nah, seperti itulah peserta lokakarya itu seperti itu. Itu yang membedakan kita dengan peserta pelatihan. Training gitu-gitu tuh beda. Seperti itu. Kembali ke ya. Izin satu lagi mungkin. Saya boleh selesaikan jawaban saya ke Mbak Tera dulu? Boleh ya? Satu kalimat lagi. Demikian ya Mbak Tera. Jadi kalimat yang kita pilih untuk kita cantumkan di dalam tulisan kita itu harus kita seleksi. Kita sebagai penulis itu kita harus seleksi. Demikian jawaban saya Mbak Tera. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Terima kasih Bu. Kalau boleh lanjut sedikit lagi Bu. Jadi mikir gitu. Kadang kita nulis tuh jadi kecampur-campur bahasa Inggris. Emang benar kata Ibu tadi jadi tercampur ya Bu. Tapi kok saya lihat itu sudah menjadi hal yang normal gitu dan itu kira-kira menurut Ibu gimana Bu? Apakah sebaiknya kita ganti ke bahasa Indonesia aja? Karena kadang saya ganti bahasa Indonesia jadi aneh kayak workshop tadi jadi lokakarya mungkin jadul gitu kali ya Bu ya. Jadi emang kita kadang milih bahasa Inggris gitu karena ya lebih bagus meskipun dibilang ke Inggris-Inggrisan tapi kok lebih bagus, lebih advance aja lah tulisannya itu boleh nggak sih Bu sebenarnya? Ya. Sekali lagi, menggunakan bahasa Indonesia yang satu, bahasa Indonesia. Banggalah menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa kita nggak pede menggunakan bahasa Indonesia? Itu sebenarnya terlebih karena kita kurang baca kamus. Kita kurang mengeksplorasi diksi dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya sangat kaya. Kita lebih pede, rasanya lebih, tadi yang Mbak Tera sendiri bilang lebih advance rasanya gitu ya kalau menggunakan bahasa Inggris. Nah, kembali ke dalam konteks tulisan, penggunaan bahasa Inggris itu bukan dilarang, juga tidak berarti ditabukan. Tetapi penggunaan bahasa Inggris harus di dalam kaidah bahasa Indonesia. Jadi ada aturan yang harus ditundukkan. Jadi jangan menggunakan bahasa Inggris tapi tidak tunduk pada aturan yang diterapkan di dalam bahasa Indonesia, terutama di dalam bahasa tulisan resmi. Bisa menjawab ya Mbak Tera? Iya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama Mbak Tera. Sukses ya. Terima kasih kepada Ibu Tera dan Ibu Upi atas tanggapannya. Kami persilakan kepada Bapak Ridho, tapi karena waktunya sudah kurang 4 menit ke sesi berikutnya, mohon pertanyaannya lebih ringkas ya Bapak. Iya, tergantung ini terkait dengan penggunaan bahasa asing. Maksudnya, misalkan untuk input, output kan itu udah
udah umum. Nah, apakah Serapan, ada? Iya, sudah Ya, serapan, itu iya. udah. Oh, jadi udah dibolehkan ya. Maksudnya tidak harus cetak Iya. miring dan itu udah. Oh ya. Atau terkait Iya. ada salingkung lagi. Maksudnya tiap-tiap kementerian punya aturan sendiri akhirnya. Iya. Jadi ada yang dibolehkan gitu. Mungkin sejauh mana itu kita bisa membuat peraturan itu, apakah harus tertulis atau bagaimana gitu. Terima kasih. Ya. Saya jawab langsung Mbak Arsi ya. Jadi gini Pak, kalau memang ngikutin aturan main di kandang sendiri kita nggak selesai ya Pak. Maka seluruhnya sebenarnya harus tunduk pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sebagai panduan kita bersama. Supaya nggak berantakan. Kalau kita pakai versi kampung kita masing-masing, berapa urusannya kan? Nanti saya nggak ngerti yang di kampung Puspindi Klaten seperti apa selingkungnya. Kementerian Perekonomian beda lagi selingkungnya. Nah, itu semua harusnya ditundukkan di dalam Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Seperti itu, Pak. Kira-kira bisa menjelaskan ya, Pak. Nah, tentang Pedoman Umum Berbahasa Indonesia itu rasanya ada di slide terakhir saya, udah tayang belum ya? Itu ada daringnya, jadi Bapak Ibu bisa ya googling sendiri juga bisa ya. Jadi yang saya sampaikan hari ini tuh sangat ringkas sekali, banyak sekali sebenarnya kaidah-kaidah dalam berbahasa Indonesia, diksi ya, kata-kata yang lebih tajam, yang lebih bermakna, misalnya seperti kata efektif dan efisien. Itu bukan kata bahasa Indonesia loh. Diskon, itu bukan kata bahasa Indonesia. Bapak Ibu tahu nggak kata bahasa Indonesia lainnya apa? Online, itu bukan bahasa Indonesia. Offline, itu bukan bahasa, tapi kita udah menyerap itu. Ya. Oke, berdasarkan waktu yang terbatas ini, saya kembalikan ke Mbak Harsi. Terima kasih Bapak Ibu untuk antusiasmenya. Salut buat Bapak Ibu sekalian, tetap semangat menulis. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan. Silakan hubungi saya kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut. Dan terutama kalau mau ngirim sayur lodeh. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Upi atas pemaparan materi yang luar biasa hari ini dan terima kasih kepada para peserta atas antusiasnya. Jadi di sesi pertama hari kedua ini kita telah bersama belajar tentang pemenggalan kata, singkatan, akronim, huruf kapital, huruf miring, penulisan kata, tanda baca, dan penyuntingan. Semoga dengan materi yang telah disampaikan, tulisan para peserta menjadi lebih baik dan lebih benar.